Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Teman-teman, perkenalkan nama saya Baptista Farani Kewa Matarau, Prodi Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Simak materinya berikut ini ya. Nama karbohidrat berasal dari hidrat of carbon yang merujuk ke rumus empirisnya yaitu CH2O. Karbohidrat sebagai energi utama dibentuk oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Dalam tubuh manusia atau hewan, karbohidrat terbentuk melalui reaksi yang terjadi dari beberapa asam amino dan gliserol lemak. Karbohidrat sebagian besar dijumpai pada produk nabati seperti serealia, umbi-umbian, dan lain-lain. Makanan yang paling banyak mengandung karbohidrat adalah nasi, singkong, roti, dan mie. Karbohidrat ini sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Jenis karbohidrat yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida ini merupakan karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Monosakarida mempunyai rumus CnH2nO. Macam-macam monosakarida. Yang pertama, aldosa, merupakan monosakarida yang mengandung gugus aldehid. Contohnya glukosa, galaktosa, dan manosa. Yang kedua, ketosa, merupakan monosakarida yang mengandung gugus keton. Contoh fruktosa. Sifat fisik dari monosakarida. 1. Padatan kristal tidak berwarna. 2. Larut dalam air. 3. Sedikit larut dalam alkohol. 4. Tidak larut dalam eter, kloroform, dan benzena. 5. Rasanya manis. Jenis karbohidrat yang kedua adalah disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari dua satuan monosakarida. Dua monosakarida dihubungkan dengan ikatan glikosidik antara C anomerik dari satu unit monosakarida dengan gugus min OH dari unit monosakarida yang lainnya. Beberapa disakarida yang sering dijumpai adalah maltosa, selobiosa, laktosa, dan sukrosa. Pada maltosa, ikatan glikosidik terjadi pada atom C1 dari satu glukosa dengan atom C4 dari glukosa yang lain, sehingga ikatannya disebut ikatan 1,4 glikosidik. Karbon anomerik di unit glukosa sebelah kanan pada maltosa dalam bentuk hemiasetal, sehingga akan dapat berkesetimbangan dengan struktur terbuka. Oleh karena itu, maltosa dapat bereaksi positif dengan Tollens. Laktosa merupakan gula utama pada ASI dan susu sapi. Karbon anomerik pada unit galaktosa mempunyai konfigurasi beta pada C1 dan berikatan dengan gugus min OH pada C4 unit glukosa. Galaktosemia adalah penyakit yang disebabkan karena tidak memiliki enzim yang dapat mengisomerisasi galaktosa menjadi glukosa sehingga tidak dapat mencerna susu. Sukrosa dikenal dengan gula pasir. Terdapat pada tumbuhan fotosintetik yang berfungsi sebagai sumber energi, misalnya pada tebu dan bit gula. Pada sukrosa, kedua karbon anomerik pada kedua unit monosakarida terlibat dalam ikatan glikosidik.
ikatan glikosidik yang terjadi antara C1 pada unit glukosa dan C2 pada unit fruktosa sehingga tidak mempunyai gugus hemia sietal. Jenis karbohidrat yang ketiga adalah oligosakarida. Oligosakarida merupakan gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya antara 2 sampai 8 molekul monosakarida. Sehingga oligosakarida ini dapat berupa disakarida, trisakarida, dan lainnya. Contoh dari oligosakarida adalah rafinosa atau 3 molekul gula yang tersusun atas molekul galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Selanjutnya adalah sifat fisika dan sifat kimia dari oligosakarida. Sifat fisika diantaranya adalah berbentuk kristal, larut dalam air, memiliki rasa manis, mempunyai sifat mutarotasi, memberikan hasil positif pada uji sukrosa, dan sebagian memberikan hasil positif pada uji pereaksi Benedict dan Fehling. Sifat kimia diantaranya adalah mengalami reaksi hidrolisis, sebagian bersifat reduksi, contohnya maltosa dan laktosa, sebagian bersifat non-reduksi, contohnya sukrosa, dan sebagian besar terikat dengan protein membentuk glikoprotein. Jenis karbohidrat yang keempat adalah polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang mengandung banyak monosakarida dan mempunyai berat molekul yang besar. Hidrolisis polisakarida secara sempurna akan menghasilkan satu jenis monosakarida. Unit monosakarida dapat dihubungkan secara linear atau dapat bercabang. Jenis polisakarida diantaranya adalah pati dan glikogen. Selanjutnya, sifat fisika dan kimia dari polisakarida. Sifat fisika diantaranya adalah berwarna putih, tidak berbentuk kristal, tidak mempunyai rasa manis, tidak larut dalam air, membentuk suspensi dan koloid, dan memberikan hasil positif pada uji metode iodin. Nah, sifat kimianya adalah tidak mempunyai sifat mereduksi, mengalami hidrolisis, tidak bereaksi dengan pereaksi Benedict dan Fehling, dan tidak dapat membentuk osason. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari polisakarida. Yang pertama adalah pati atau amilum. Pati merupakan polisakarida yang tersimpan dalam tumbuhan. Contohnya padi, kentang, gandum, kacang-kacangan, sayuran, umbi-umbian, jagung, dan sagu. Amilum sedikit larut dalam air. Jika dipanaskan dengan air, akan menghasilkan lem yang merupakan koloid. Jika amilum dihidrolisis dalam larutan asam atau sebagai katalis, akan menghasilkan berturut-turut deksetrosa, maltosa, glukosa dengan larutan penguji adalah larutan iodin. Zat amilum ini terbentuk pada proses fotosintesis dalam klorofil daun dengan bantuan energi matahari. Contoh polisakarida yang kedua adalah glikogen. Glikogen merupakan karbohidrat penyimpan energi yang tersimpan dalam hewan. Glikogen merupakan polimer glukosa dengan ikatan alfa 16. Polisakarida ini merupakan cadangan energi pada hewan dan manusia yang disimpan di hati dan otot sebagai granula. Glikogen serupa dengan amilopektin. Glikogen dapat dihidrolisis oleh enzim alfa dan beta amilase menjadi glukosa, maltosa, dan dekstrin. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat diantaranya adalah 1. Membantu proses penyerapan kalsium. 2. Sebagai materi pembangun. 3. Berperan penting dalam penurunan sifat. 4. Polimer karbohidrat yang tidak larut berperan sebagai unsur. 5. Sebagai pelumas sendi kerangka. 6. Pati dan glikogen berperan sebagai cadangan makanan. 7. Sumber bahan bakar. 8. Menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. 9. Bahan sintesis senyawa organik lainnya.
Dan yang terakhir, sebagai sumber energi utama dan dapat diganti dengan sumber energi lain pada beberapa organ tubuh manusia, yaitu otak, lensa, mata, dan sel saraf.